Ada ruang numismatik, koleksi uang-uang kuno mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kemudian uang penjajahan, uang token, uang ori. Logam yang masa sekarang. Nah, itu akan keluar deskripsi mengenai uang itu tahun berapa, materialnya apa, kemudian nama uangnya. Kalau berdiri sebentar, akan ada deskripsi bahasa Inggris. Bank adalah sebuah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari masyarakat, memberikan kredit, jasa pembayaran, serta peredaran uang. Bank berperan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Salah satu pelopor kegiatan perbankan di Indonesia adalah The Javase Bank, sebuah bank yang dicetuskan pada tahun 1828 oleh King Willem yang pertama. Tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi perdagangan yang sedang marak pada saat itu. The Javase Bank mengalami transformasi yang cukup panjang, hingga pada akhirnya ditetapkan menjadi Bank Indonesia. Transformasi tersebut beriringan dengan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan, bahkan masih terus berlanjut setelah masa itu. Proses yang panjang ini dirangkum secara visual di Museum Bank Indonesia, sebuah museum yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Penggagas pendirian Museum Bank Indonesia adalah Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dengan latar belakang banyak masyarakat yang belum paham mengenai fungsi Bank Indonesia. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia, sejarahnya, kebijakan yang pernah dikeluarkan, kemudian sejarah uang termasuk juga sejarah gedung. Nah, dengan latar belakang seperti itu dan pada saat yang sama Bank Indonesia juga memiliki artefak termasuk koleksi uang, objek-objek yang lainnya, gedung heritage yang merupakan warisan dari Belanda, dan kita ingin memberikan kepada masyarakat supaya ikut share menikmati apa yang kita miliki. Sebelumnya Museum Bank Indonesia ini merupakan gedung peninggalan Belanda, dan sebelum itu dia merupakan rumah sakit namanya Binnen Hospital. Artinya rumah sakit di dalam benteng, karena dulu sekitaran Jakarta Kota Tua ini dikelilingi oleh benteng. Kemudian dibeli oleh beberapa perusahaan swasta, akhirnya dibeli oleh pemerintah Belanda dan mendirikan Bank The Javase Bank 1828.
diambil alih lah semua. Nah, yang menarik ketika Jepang datang, mereka selain mempersiapkan strategi perang, senjata, mempersiapkan uang invasi yang disebut uang militer, karena dia ingin semua tuh diganti, bank-bank semua di take over, uang golden diganti oleh uang militer. Jadi boleh bicara sedikit sejarah ya. Hiroshima dan Nagasaki mungkin pernah dengar, dibom, Jepang lari, saat itulah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 45. Namun Belanda tidak menerima itu. Jadi ada dualisme kepemimpinan. Jadi jangan beranggapan ketika merdeka itu seluruh Indonesia sudah ada dikuasai, hanya ada daerah tertentu. Itu di daerah di Sumatera dan Jawa. Sementara pulau-pulau lainnya diduduki oleh Jepang yang berusaha masuk melalui tentara sekutu, gabungan dari tentara-tentara asing. Kemudian Belanda mendirikan NICA, Netherlands Indisch Civil Administration. Ya, mereka menguasai perekonomian di daerah yang di luar dikuasai oleh Republik Indonesia. Di Republik Indonesia, nah sekarang saya juga tentang uang juga, jadi nyampur ya. Di Republik Indonesia yang tadi di merah dan ditandai oleh di dalam nanti ada, di Sumatera dan Jawa itu beredar ori, uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia itu beredar tahun 46. Di daerah lainnya masih beredar gulden. Kemudian diputuskanlah untuk memecahkan dualisme kepemimpinan ini melalui konferensi meja bundar tahun 49. Maka diputuskan Belanda menerima, tetapi bentuknya negara federal tahun 49 itu. Beredarlah uang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat, namun tidak berumur lama, sekitar tahun 50 kembali ke Negara Kesatuan NKRI Republik Indonesia RIS. Pemerintah menganggap diperlukan sebuah bank sentral namanya Bank Indonesia, dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka tahun 51 dikirimlah beberapa pejabat, beberapa tokoh ke Belanda untuk melakukan pengambil alihan Daya Fase Bank dengan membeli saham-sahamnya. Tahun 53, kemudian 1 Juli didirikanlah Bank Indonesia, Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka pada bulan Desember tahun 2006 oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dengan 20% konten museum terisi. Museum Bank Indonesia kemudian dibuka kembali oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009 ketika konten museum sudah 100% terisi, tentunya dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi Museum Bank Indonesia menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat secara menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna mengenai fungsi dan peran Bank Indonesia dari waktu ke waktu, kemudian mengenai gedung cagar budayanya, serta benda-benda koleksi, kemudian mengenai ilmu pengetahuan ekonomi, termasuk dari sisi moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang diperlukan kepada masyarakat. Nah, visi Museum Bank Indonesia menjadi wahana sumber informasi tentang sejarah Bank Sentral Indonesia yang terpercaya, informatif, modern, dan profesional. Kalau untuk kontennya itu lebih banyak perannya dari para pelaku sejarah di Bank Indonesia, jadi tim penulis sejarah Bank Indonesia.